Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi UTBK SNBT tahun 2023, khususnya materi bahasa Inggris. Nah, untuk materi bahasa Inggris ini biasa muncul di subtes penerapan umum dan tambahan untuk tahun 2023, yaitu terkait dengan literasi bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa materi yang sering keluar dari tahun ke tahun, tapi untuk video kali ini atau part 1, kita hanya membahas 3 materi pertama. Nah, sebelumnya saya sebutkan dulu materi apa sih yang sering keluar dari tahun ke tahun. Yang pertama ada main idea and topic, organization of the ideas, determining the purpose, state and unset information, restatement and making summary, predicting following question, author's attitude, inference, reference, synonym, and clause test. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas 3 materi pertama, yaitu terkait dengan main idea and topic, organization of the ideas, and determining the purpose. Kita ke materi pertama dulu, yaitu terkait dengan main idea and topic. Apa sih main idea and topic itu? Main idea itu adalah ide pokok, dan topik adalah topik. Biasanya, untuk soal-soal terkait ini, kita akan disediakan sebuah teks. Nah, untuk pertanyaannya, kita akan diminta untuk mencari ide pokok dari teks tersebut. Dan juga kita diminta apa sih topik yang dibahas dalam teks tersebut. Ini hampir sama dengan materi bahasa Indonesia, hanya saja ini terkait dengan bahasa Inggris. Nah, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul? Ini saya sudah menyediakan 10 typical question atau tipe pertanyaan yang sering ditanyakan dalam teks, yaitu what is the main idea of the passage? Apa sih ide pokok dari bacaan? The primary idea of the passage. Gagasan utama atau ide pokok dari bacaan tersebut adalah apa? Yang ketiga, which of the following best expresses the idea of the text? Yang mana pernyataan yang paling mengekspresikan ide yang ada dalam teks? Yang keempat, what is the best title for the passage? Apa judul terbaik atau apa judul yang paling baik untuk bacaan tersebut? Yang kelima, the main topic of the passage is. Apa topik atau topik utama yang dibahas dalam bacaan tersebut? Nah, yang keenam, what does the passage mainly discuss? Apa sih yang didiskusikan dalam teks tersebut? What is the topic of the passage about? Apa topik yang dijelaskan dalam teks di atas? Yang kedelapan, what is the subject of the passage? Apa sih subjek dari bacaan tersebut? Yang sembilan, the passage is primarily concerned with. Teks tersebut berkaitan dengan apa? Yang ke-10, what is the author main point the passage? Apa sih gagasan penulis atau perhatian penulis dalam teks tersebut? Intinya, dalam tipe-tipe pertanyaan ini membahas tentang ide pokok atau terkait dengan topik apa yang dibahas dalam teks tersebut. Intinya, jawabannya harus berkaitan dengan bacaan atau teks. Nah, apa sih trik untuk menentukan ide pokok atau topik? Yang pertama adalah cek paragraf pertama, baik di awal maupun di akhir paragraf. Karena ide pokok biasanya berada pada paragraf pertama, entah itu di awal paragraf atau di akhir entah itu di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Nah, yang selanjutnya cek paragraf berikutnya, apakah memuat informasi ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama. Nah, kalau yang kita temukan itu terkait dengan ide pokok, biasanya di paragraf keduanya akan berkaitan dengan ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama. Yang ketiga, cek paragraf terakhir, baik di awal maupun akhir paragraf. Kenapa?
Karena bisa saja ide pokoknya atau topik yang dibahas dalam bacaan atau teks biasanya berada di akhir paragraf yang berisi tentang kesimpulan atau rincian atau ringkasan dari bacaan yang telah disediakan. Nah, yang terakhir, buat kesimpulan dari ide pokok yang didapatkan dan cocokkan dengan opsi jawaban. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini disediakan sebuah teksnya lumayan panjang. Nah, apakah kita harus membaca semua ini, mengertikan satu persatu dari paragraf ini? Jawabannya adalah tidak perlu. Kita hanya perlu menggunakan trik. Nah, sesuai dengan trik yang disediakan, kita cek dulu, cek paragraf pertama baik di awal maupun di akhir paragraf. Berarti kita cek nih paragraf pertama dulu, baik di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Kita ke awal kalimat dulu. The word gambut atau peat is taken from the name of a village. Tanah gambut diambil dari nama sebuah desa, yaitu Desa Gambut. Now, Gambut Sub-District, sekarang Kecamatan Gambut, which is located about 10 km east of Banjarmasin, yang mana lokasinya terletak 10 km di arah timur Banjarmasin, South Kalimantan, Kalimantan Selatan. Nah, untuk kalimat pertama ini apakah terkait atau bisa kita simpulkan bahwa ini adalah ide pokok? Ini belum termasuk ide pokok karena ini belum menjelaskan apa yang dibahas dalam teks. Karena ini atau kalimat utama ini hanya sebagai kalimat pengantar yang mana tanah gambut. Berarti di kalimat-kalimat selanjutnya kita akan membahas tanah gambut. Tapi untuk di kalimat pertama ini hanya sekedar penjelasan atau hanya sekedar kalimat pengantar bahwa tanah gambut itu diambil dari nama ini dan terletak di ini. Oke, berarti ini belum termasuk ide pokok. Langsung kita lanjut cek kalimat terakhir paragraf pertama. Yang ini, the nature and characteristic of peat soil can be determined based on their physical and chemical properties. Nah, sifat dan karakteristik atau ciri dan karakteristik dari peat soil atau tanah gambut itu dapat dilihat dari sifat fisik dan sifat kimianya atau physical and chemical properties. Berarti teks ini menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia dari peat soil atau tanah gambut. Apakah ini bisa termasuk ide pokok? Ini bisa termasuk ide pokok apabila paragraf selanjutnya memuat terkait dengan ciri dan karakteristik dari ide pokok ini atau ide pokok yang kita temukan, yaitu terkait dengan sifat fisik dan kimia dari tanah gambut. Oke, kita langsung baca ke paragraf selanjutnya atau paragraf kedua, tapi di kalimat pertama saja. Gambut has dark brown to blackish colors. Gambut memiliki warna coklat tua ke hitam-hitaman. Nah, apakah ini menjelaskan dari ide pokok yang ditemukan tadi, yaitu terkait dengan sifat fisik dan kimia? Ya, ini berkaitan. Kenapa? Ini menjelaskan tentang warna tanah gambut, yaitu coklat tua ke hitam-hitaman. Nah, warna ini adalah merupakan sifat fisik dari tanah gambut. Berarti ini menjelaskan terkait dengan sifat fisik dari tanah gambut. Nah, kita tidak perlu baca kalimat selanjutnya karena ini pasti terkait dengan penjelasan saja. Bisa kita lihat sekilas, ini terkait banyak jumlah-jumlah atau angka-angka, dan jika banyak jumlah-jumlah atau angka-angka seperti ini, itu tidak dikategorikan sebagai ide pokok dan hanya sekedar penjelasan. Berarti kita sudah menemukan dua kalimat yang perlu digarisbawahi.
yaitu untuk di kalimat atau paragraf pertama, kalimat terakhir itu terkait dengan tanah gambut yang memiliki sifat fisik dan kimia. Nah, sifat fisiknya sudah dijelaskan di paragraf kedua, yaitu terkait dengan warna tanah gambut. Berarti mungkin saja di paragraf ketiga atau paragraf selanjutnya itu terkait dengan sifat kimia dari tanah gambut. Tapi coba kita cek dulu. Oke, paragraf ketiga. Next, peat soil has acidic action properties. Selanjutnya, tanah gambut itu memiliki sifat reaksi asam. Sifat reaksi asam. Nah, ini berarti merupakan ciri dari sifat kimia dari tanah gambut. Berarti kita sudah menemukan 3 kalimat yang perlu digarisbawahi. Berarti ini bisa saja yang kalimat ide atau ide pokok yang ditemukan di paragraf pertama ini bisa saja memuat ide pokok. Bisa saja inilah ide pokoknya. Karena ternyata di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu menjelaskan dari ide pokok tersebut, yaitu terkait dengan sifat fisik dan kimia dari tanah gambut. Oke, kita baca ke pertanyaannya. What is the main idea of the passage? Apa ide pokok dari bacaan tersebut? Apakah A. Peat soil? Peat soil tanah gambut. Apakah ini bisa dijadikan sebagai ide pokok? Ini memang terkait dengan peat soil atau tanah gambut, tetapi kita tidak mengetahui apa saja yang dijelaskan dari tanah gambut itu, apakah ciri-cirinya, karakteristiknya, atau apanya. Karena opsi yang A hanya sekedar judul saja, atau sekedar topik, hanya topik satu, tapi kita tidak mengetahui apa sih yang dibahas pada topik itu, apa sih yang berkaitan dengan peat soil, apa saja sih yang dijelaskan dari tanah gambut itu. Berarti ini tidak termasuk ide pokok karena tidak memuat inti atau kita belum menemukan penjelasan. Yang ke B, opsi yang B, peat soil is physically and chemically different. Sifat fisik dan kimia dari tanah gambut itu berbeda. Apakah ada dijelaskan dalam teks terkait dengan perbedaan sifat fisik dan kimia? Ini tidak ada ya, karena yang kita baca tadi atau kalimat yang kita temukan itu hanya menjelaskan masing-masingnya, yaitu masing-masing dari sifat fisik tanah gambut seperti ini dan sifat kimia tanah gambut seperti ini. Dan tidak ada penjelasan yang menjelaskan tentang perbedaan antara kedua hal itu. Berarti ini juga salah. Yang C, peat soil has certain physical and chemical properties. Tanah gambut memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Apakah ini bisa tergolong sebagai ide pokok? Ini bisa saja, karena memang yang kita dapatkan, kalimat yang kita dapatkan tadi itu terkait dengan sifat fisik dan kimia dari tanah gambut. Contohnya nih, di paragraf kedua tadi kita mendapatkan kalau sifat fisik dari tanah gambut itu yaitu berwarna coklat tua kehitam-hitaman, dan untuk sifat kimianya yaitu terkait dengan sifat gambut yang memiliki reaksi asam. Berarti tertentu dong, artinya sifat fisik dari tanah gambut itu memiliki sifat tertentu. Begitupun dengan sifat kimianya memiliki sifat tertentu. Berarti ini bisa tergolong sebagai ide pokok, tapi kita simpan dulu. Lanjut ke D. Peat soil has chemical properties that are quite different from clay. Tanah gambut memiliki sifat kimia yang berbeda dengan tanah liat. Apakah ini dijelaskan? Kita fokus ke clay atau tanah liat. Kata clay atau tanah liat itu kita temukan di paragraf kedua kalimat akhir. Tapi apakah ini bisa tergolong dengan ide pokok? Ini tidak bisa tergolong sebagai ide pokok. Kenapa? Karena jika kita mengambil ini sebagai ide pokok, artinya teks ini menjelaskan tentang perbedaan dari
tanah gambut dengan tanah liat, padahal kita dapatkan tadi bahwa di teks ini hanya fokusnya ke tanah gambut, yaitu terkait dengan ciri dan karakteristik tanah gambut. Dan untuk kalimat ini atau opsi yang ini terkait dengan perbedaan tanah gambut dengan tanah liat itu hanya sekedar penjelasan tambahan saja. Berarti ini juga tidak termasuk ide pokok. Yang opsi yang E, pit soil is prone because it is physical and chemical properties. Tanah gambut memiliki warna coklat karena sifat fisik dan kimianya tertentu atau memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Apakah ini tergolong dengan ide pokok? Ini sama sekali tidak bisa kita golongkan sebagai ide pokok. Karena apa? Karena ini hanya menjelaskan terkait dengan warna dari tanah gambut. Sedangkan teks ini menjelaskan ciri dan karakteristiknya, yaitu terkait dengan sifat fisik dan kimia. Jika kita mengambil opsi yang ini terkait hanya warna coklat, berarti ini hanya terkait dengan sifat fisik dari tanah gambut dan tidak menjelaskan keseluruhan dari bacaan. Berarti ini juga salah. Berarti opsi yang paling tepat adalah yang C, yaitu terkait dengan tanah gambut memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. What is the topic of the passage? Nah, topik berbeda dengan ide pokok, dan untuk mencari topik lebih mudah daripada mencari ide pokok. Jika kita mencari ide pokok, kita perlu membaca atau menerjemahkan keseluruhan dari paragraf yang ada dalam teks. Tapi, untuk mencari topik, kita hanya perlu membaca paragraf pertama awal kalimat yang ada dalam teks atau bacaan. Kenapa? Karena ide pokok itu terkait dengan inti atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Jadi, kita harus membaca satu persatu paragraf yang disediakan. Tetapi topik itu hanya berkaitan dengan judul. Berarti, jika kita membaca paragraf pertama, kalimat pertama, itu sudah pasti memuat terkait dengan topik atau apa hal yang akan dibahas dalam teks. Berarti kalimat selanjutnya dan paragraf selanjutnya itu pasti berkaitan dengan paragraf pertama di kalimat pertama. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan dari paragraf yang disediakan dalam bacaan. Dan cukup dengan membaca paragraf pertama kalimat utama dalam teks yang disediakan, kita bisa menentukan topiknya. Oke, langsung saja kita baca ke kalimat utama paragraf pertama. High school student, siswa sekolah menengah, may improve, bisa meningkatkan their science grade, nilai sains mereka, by learning about, dengan belajar tentang the personal struggles, perjuangan pribadi, and failed experiment, atau percobaan gagal, of great scientists, percobaan gagal dari ilmuwan hebat atau ilmuwan besar, such as, seperti Albert Einstein and Maria Curie. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa siswa sekolah menengah dapat meningkatkan nilai sains mereka dengan belajar tentang personal struggles atau perjuangan pribadi dan failed experiment dan percobaan gagal dari ilmuwan hebat seperti Albert Einstein dan Maria Curie. Berarti teks ini menjelaskan tentang nilai sains dari siswa sekolah menengah. Berarti untuk kalimat-kalimat selanjutnya, mulai dari in one study, di sebuah studi, ini pasti terkait dengan apa yang dibahas dalam kalimat utama atau kalimat pertama tadi, yaitu terkait dengan nilai sains yang mana bisa kita dapatkan melalui membaca atau mempelajari perjuangan pribadi dan percobaan gagal dari ilmuwan hebat. Jadi kita tidak perlu membaca kalimat-kalimat selanjutnya, langsung saja kita perhatikan pertanyaannya. What is the topic of the passage? Apa topik yang dibahas dalam bacaan? Nah, karena kita telah membaca tadi bacaannya bahwa bacaan tersebut menjelaskan tentang nilai sains dari siswa sekolah menengah. Berarti
Jawabannya pasti berkaitan dengan nilai sains dari sekolah menengah. Coba kita baca opsi yang A. A study on science grade, sebuah studi tentang nilai sains. Ini belum lengkap karena belum ada terkait dengan siswa sekolah menengah. Berarti opsi yang A sudah pasti salah. Yang B. A study on high school student, sebuah studi tentang siswa sekolah menengah. Ini juga salah. C. A study on high school student science grade, sebuah studi tentang nilai sains siswa sekolah menengah. Nah, ini nih yang paling tepat karena tadi kita baca bahwa teks ini atau bacaan ini menjelaskan tentang siswa sekolah menengah yang dapat meningkatkan nilai sains mereka dengan mempelajari personal struggles and field experiment dari ilmuwan hebat. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Yang D, a study on personal struggles of great scientists, sebuah studi tentang perjuangan pribadi dari ilmuwan hebat. Ini juga salah karena ini hanya sekedar penjelasan bahwa siswa sekolah menengah itu dapat meningkatkan nilai sains mereka jika mempelajari personal struggles dari ilmuwan hebat. Begitupun dengan E, a study on Albert Einstein and Maria Curie, sebuah studi tentang Albert Einstein dan Maria Curie. Ini juga hanya penjelasan dari siswa SMA, hanya penjelasan dari siswa sekolah menengah yang dapat meningkatkan nilai sains mereka. Berarti ini juga salah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu terkait dengan nilai sains dari siswa sekolah menengah. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan organization of the ideas atau penyusunan sebuah ide atau gagasan dalam bacaan. Nah, apa sih contoh pertanyaannya atau typical question-nya? Yang pertama itu, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi dalam bacaan tersebut disusun? Yang kedua, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Apa hubungan informasi yang ada pada paragraf kedua dengan yang ada pada paragraf pertama? Yang ketiga, how does the author organize the ideas in the passage? Bagaimana penulis menyusun ide atau gagasan dalam bacaan tersebut? Yang keempat, in organizing the ideas, the author starts by, dalam menyusun sebuah ide atau gagasan, author memulainya dengan apa? Yang kelima, which of the following best describes the organization of the passage? Yang mana pernyataan yang paling menggambarkan tentang penyusunan dalam sebuah bacaan? Yang keenam, the author organized the ideas in the passage by, penulis menyusun sebuah ide atau gagasan dalam bacaan tersebut dengan apa nih? Nah, apa sih cara atau trik menentukan penyusunan gagasan? Yang pertama yaitu cari ide pokok di setiap paragraf. Karena jika ide pokok di setiap paragraf, artinya kita bisa mengetahui apa sih yang dibahas dalam masing-masing paragraf tersebut. Yang kedua, cari kata kunci di setiap paragraf. Biasanya itu keywords-nya adalah kata-kata yang sering muncul. Jadi kita ambil itu, kita simpan, dan kita cocokkan nanti dengan opsi jawaban. Yang ketiga, cermati opsi jawaban dan cari yang paling sesuai. Nah, contohnya nih, saya sudah menyediakan beberapa soal. So, kita ke soal yang pertama. Oke, langsung kita ke paragraf pertama dan kita cari ide pokoknya. If asked who invented the game of basketball, jika ditanya terkait siapa penemu dari game baseball atau game bisbol, most American were probably, banyak orang Amerika reply that it was their belief, yang mereka percayai bahwa yang menemukannya adalah Abner Doubleday. Berarti dari sini saja kita sudah menentukan bahwa ternyata dalam bacaan ini yang menemukan game bisbol itu adalah
Abner Doubleday. Nah, berarti ini termasuk ide pokok. Kita simpan dulu. Kita ke ide pokok yang paragraf kedua. Doubleday was given credit for his invention. Doubleday menerima penghargaan early in the 20th century. Doubleday menerima penghargaan atas temuan ini dalam abad ke-20 when bla 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 ketika, berarti sampai sini saja kita sudah menemukan bahwa ide pokoknya yaitu terkait dengan Doubleday yang menerima penghargaan atas temuannya. Apa temuannya? Yaitu baseball atau permainan bisbol. Berarti yang paragraf pertama dan kedua kita sudah menemukan ide pokoknya. Lanjut ke paragraf ketiga. Today, most sport historians are in agreement. Sekarang, banyak ahli sejarawan olahraga yang setuju that bahwa Doubleday really did not have much, bahwa Doubleday sungguh tidak berpengaruh banyak to do with the development of baseball. Tidak berpengaruh banyak terkait dengan perkembangan permainan bisbol. Nah, kita sudah menemukan ide pokoknya nih. Tapi ada yang aneh nih di paragraf ketiga. Kenapa? Di paragraf ketiga ini kalimat utamanya atau ide pokoknya bertentangan atau berlawanan dengan dua paragraf sebelumnya. Kan paragraf sebelumnya atau pertama itu menjelaskan tentang penemuan game baseball itu adalah Abner Doubleday. Nah, yang paragraf kedua bahwa Doubleday itu menerima penghargaan atas temuannya. Berarti antara kedua ini saling berkaitan dan mendukung bahwa Doubleday lah yang menemukan permainan bisbol. Nah, tetapi di paragraf ketiga ini menjelaskan tentang bahwa banyak ahli sejarawan olahraga yang setuju bahwa Doubleday ini sungguh tidak memiliki pengaruh banyak terkait dengan perkembangan baseball. Berarti paragraf ketiga ini menentang dong dari dua paragraf sebelumnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan atau kita bisa cari opsi jawaban yang terkait dengan sebuah ide yang diperkenalkan, tetapi disangkal. Nah, kira-kira opsi yang paling tepat terkait itu apa nih? Apakah A, an idea is presented and then revolves, sebuah ide yang diperkenalkan kemudian disangkal. Nah, ini yang benar karena yang diperkenalkan itu ada di paragraf pertama terkait dengan penemuan game bisbol dan didukung oleh paragraf kedua. Tetapi ternyata di paragraf ketiga itu disangkal atau ditolak pernyataannya. Berarti yang paling tepat adalah yang A, sebuah ide yang diperkenalkan kemudian disangkal. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Which of the following best describe the author's tone? Yang mana pernyataan yang paling mendeskripsikan atau menggambarkan author's tone atau nada penulis in the last paragraph of the passage, di paragraf terakhir dalam bacaan. Kita fokus ke paragraf terakhir dan kita baca. In view of the inexorable progress in science, mengingat progres atau perkembangan sains yang tidak terindahkan, we can expect that the gen hunters will be replaced in the spotlight. Kita dapat mengharapkan bahwa pemburu gen akan tergantikan dalam sorotan atau pusat perhatian akhir-akhir ini. When and by whom, kapan dan oleh siapa? Which kind of hunter will dominate the scene? Pemburu macam apa yang akan mendominasi scene atau adegan ini? In the last decade of our reigning century and in early decades of the next. Di dekade terakhir yang hampir memudar ini dan dekade selanjutnya. I wonder whether, saya bertanya-tanya, the hunters who will occupy the spotlight will be neurobiologists who apply the techniques of the ancient and gen hunters to the function of the brain. Saya bertanya-tanya tentang pemburu yang akan menguasai atau mendominasi pusat perhatian adalah seorang neurobiologis atau ahli saraf yang mempunyai teknik pemburu enzim dan gen
pada fungsi otak. What do they call them? Apa sebutan untuk mereka? The headhunters. Kepala pemburu atau ketua pemburu? I will return to them later. Saya akan kembali kepada mereka nanti. Berarti setelah kita baca, kalimat ini banyak tanda tanya atau banyak kalimat pertanyaan yang diikuti dengan penekanan sebuah kalimat. Dan ada spekulasi tentang penulis bahwa siapa yang akan mendominasi dekade ini dan selanjutnya. Pemburu seperti apa? Apakah ahli saraf yang memiliki teknik pemburu enzim dan gen pada fungsi otak? Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini adalah spekulasi penulis tentang seorang pemburu gen. Berarti yang paling tepat adalah yang B atau spekulatif. Sampai sini dulu pembahasan kita. Untuk materi selanjutnya itu terkait dengan determining of purpose, nanti kita bahas di video selanjutnya. Karena mengingat untuk video part 1 ini terlalu panjang, jadi kita bahas di video selanjutnya. And see you next lesson. Terima kasih.